البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana kitab ini diambil dari barakallahu fikum atau kumpulan daripada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Kumpulan-kumpulan dari kitab-kitab beliau. Kemudian barakallahu fikum ada di situ berkaitan masalah salas dan usul, kemudian juga ada masalah nawaqidul Islam, kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Namun sekarang kita berada di pembahasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Sekarang kita akan masuki pembatal keislaman yang ke-6. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafar. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, barang siapa yang mengajak atau mengolok-olok sedikit saja dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengenai pahala serta hukuman atau iqab Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah kafir. Naam, mengolok-olok atau mengajak sedikit saja bagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Ini pembatal yang ke-6. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu mengolok-olok atau mengajak? La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur, jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Ini kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, mereka awal mulanya cuma mengajak saja, mengolok-olok, mengajak, tidak meyakini, sendaguro istilahnya. Namun sendaguronya barakallahu fikum melewati batasnya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian sampai mengolok-olok atau mengajak Allah serta ayat-ayatnya dan juga Rasulnya. Akhirnya apa? Balasannya bagi mereka, padahal mereka tidak menyengaja ya. Dalam artian menyengaja untuk berbuat demikian, cuman mereka istilah sendaguro bermain-main, namun sudah dapat vonis yang sangat mengerikan, yaitu apa? Allah Ta'ala mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur atau minta maaf, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, dalam syarahnya ini yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Khuraisi atabahullah fi kitabih Al-Mufid Kitabut Tauhid. Berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, dalam kitab beliau yang sangat memberikan faedah, yaitu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ma'ruf ya, Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alladzi lam yu'allaf ala namtihi misluhu wa lam yusbaq ilaih. Yang mana kitab tersebut, Kitabut Tauhid, belum pernah dikarang yang isinya seperti itu dan belum pernah didahului kitab yang lainnya mengenai hal tersebut. Barakallahu fikum, yaitu apa? Bab man hazala bi syai'in fihi
dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Beliau meletakkan bab dalam kitab tauhid, barakallahu fikum. Bab barang siapa yang mengejek atau mengolok-olok sedikit saja, nah barakallahu fikum, di dalamnya mengandung penyebutan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Jadi mengejek nama Allah atau mengejek Al-Qur'an atau mengejek Rasul dalam bentuk sendaguro atau yang semisalnya, itu sudah masuk dalam pembatal keislaman, hati-hati. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini, qala Syekh Al-Mujaddid Ats-Tsani Abdurrahman bin Hasan fi Fathul Majid, nam ai faqad kafar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan nam rahmatullah alaih dalam kitab Fathul Majid, maksudnya sungguh dia telah kafir. Maksudnya bab barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek sedikit saja, nah barakallahu fikum, yang di dalamnya ada unsur penyebutan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasul, sungguh dia telah kafir. Fathul Majid syarah kitab tauhid ya. Jadi kitab tauhid itu syarahnya banyak sekali. Di antaranya syarah yang mudah dipahami dan juga untuk saat ini dalam artian yang disyarah oleh barakallahu fikum salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah belakangan ini, barakallahu fikum, yang beliau sudah meninggal, ada Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid syarah terhadap kitab tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah juga memiliki syarah terhadap kitab tauhid, Ighatsatul Mustafid, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah barakallahu fikum, itu juga syarah kitab tauhid. Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih juga punya syarah terhadap kitab tauhid. Bahkan beliau mensyarah khusus kitab tauhid diambil dari Sahih Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari ada kitab tauhid, kitab berkaitan masalah tauhid, itu diambil oleh Al-Imam Ibnu Baz rahmatullah alaih, kemudian beliau syarah. Cetakannya bagus sekali itu. Nah, barakallahu fikum. Cetakannya bagus sekali. Jadi syahidnya barakallahu fikum, jangan sampai kita bersendagurau atau mengolok-olok nama Allah dan Rasulnya serta Al-Qur'an, atau yang di dalamnya terkandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sama saja ya. Karena itu nanti bisa menghantarkan kepada kekufuran wal iyad billah. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Tsumma dzakara Syekh Al-Imam hadhil ayat al-karimah. Kemudian Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat yang mulia ini. Wa aqabaha biqaulih, kemudian beliau mengikutkan setelah ayat tersebut dengan ucapannya an Ibni Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar dan juga Muhammad bin Ka'ab serta Zaid bin Aslam dan Qatadah. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, ayat-ayat tersebut barakallahu fikum sebagai dalil tentang bahwasannya barang siapa yang mengejek atau mengolok-olok sedikit saja nama Allah atau ayat-ayatnya atau Rasulnya, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran wal iyad billah. Allahul musta'an. Dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Maksudnya waktu itu di dalam hadis tersebut mengenai kisah sebagian mereka ada perbincangan terhadap sebagian yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwatit Tabuk, bahwasanya ada salah seorang yang berkata ketika perang Tabuk mengatakan apa? Ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzab alsunan wala ajman 'inda liqa. Ngejek ini. Jadi ketika perang Tabuk ada salah seorang yang ngejek. Mereka mengejek sebagian para sahabat. Mengatakan apa orang tersebut? Barakallahu fikum, orang tersebut mengatakan, kami tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kami ini. Mereka itu lebih mengedepankan perutnya, lebih peduli dengan perutnya. Ucapannya itu paling dusta. Kemudian mereka itu paling takut kalau ketemu musuh. Ngejek ini ya. Jadi ada orang ketika perang Tabuk mengejek sebagian para sahabat. Menuduh sebagian para sahabat itu lebih peduli dengan perutnya. Kemudian ucapannya lebih dusta. Kemudian kalau ketemu musuh itu paling penakut. Nah, ini padahal cuma sendagura ya. Sendagura atau istilahnya bercanda. Tapi kita lihat, yakni yang diinginkan siapa? Yang diinginkan orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabaha al-Qurra. Yang diinginkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya, para pembaca Al-Qur'an. Dituduh apa? Lebih peduli dengan perutnya. Kemudian dituduh dengan apa? Ucapannya lebih dusta. Dituduh juga dengan apa?
bahwasanya kalau ketemu musuh adalah orang yang paling takut. Allahul musta'an. Faqala lahu Auf bin Malik, kemudian Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Engkau dusta, kamu itu orang munafik. Maksudnya orang tadi itu yang ngecek Rasulullah dan para sahabat tadi itu, walaupun enggak menyebutkan namanya. Nah, barakallahu fikum, langsung Auf bin Malik marah dan mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta." Walakinnaka munafiq, sesungguhnya engkau adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Auf bin Malik mengatakan, sungguh aku akan mengkabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirah. Kemudian Auf bin Malik pergi kepada Rasulullah, menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkabarkan tentang ucapan orang tadi. Fawajadal Quran qad sabaqahu. Namun ternyata Rasulullah lebih apa? Nah, barakallahu fikum, dapat kabar lebih cepat. Paham ya? Dalam artian wahyu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu terhadap Rasulullah dalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut mendahului apa yang mau disampaikan orang tadi. Apa maksudnya? Jadi ada orang tadi, Auf bin Malik tadi mau melaporkan sudah kedahuluan Al-Qur'an. Naam. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata orang tadi yang bercanda atau selain mengolok-olok tadi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqata. Sungguh dia telah pergi, na barakallahu fikum, dan sudah mengendarai untanya. Faqala, kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Perhatikan ini. Innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddath haditsan raqab. Naqta' bihi 'anna tariq. Gayanya. Jadi orang tadi langsung setelah itu apa? Memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini hanya saja cuman bersendau gurau, bermain-main, enggak serius gitu istilahnya ya." Ketika mengucapkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang lebih peduli dengan perutnya. Kemudian kalau ketemu musuh adalah orang yang paling takut. Kemudian kalau bicara adalah orang yang paling bohong. Nah, itu kata orang tadi, kami sekedar bermain-main, sendau gurau saja. Nah, kami sebenarnya bercerita atau mengkisahkan tentang apa? Tentang hadis masalah perjalanan yang kami terputus apa? Nah, perbekalan di perjalanan tersebut. Nah, gayanya mereka seperti itu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan aku melihat kepada orang tersebut dalam keadaan barakallahu fikum muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan barakallahu fikum melekat atau memegang tali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tanqub rijlaih, dan sesungguhnya seakan-akan batu itu barakallahu fikum telah menimpa kedua kakinya. Wa huwa yaqul. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang ini benar-benar mau minta maaf gitu ya. Tapi gimana? Nanti enggak dapat udzur lagi karena soalnya permasalahan bukan permasalahan yang kecil. Permasalahan yang besar kita lihat di sini. Wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Orang tadi mengatakan sesungguhnya kami hanya sendau gurau dan bermain-main saja. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu mengolok-olok atau mengejek? La ta'tabiru, jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta maaf atau minta udzur. Sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian dalam keadaan beriman. Bayangkan. Jadi sendau gurau itu enggak masalah, boleh, tapi jangan sampai melewati batasan. Suatu ketika pernah enggak Rasulullah sendau gurau atau bercanda? Ini sekedar kisah biar semakin melekat, tak ceritakan. Suatu ketika Rasulullah pernah bercanda dengan seorang wanita. Maksudnya candanya Rasulullah itu enggak bohong itu, candanya Rasulullah itu benar. Maksudnya seorang wanita tua, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata al-ajuz. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga perempuan tua. Perempuan tua itu enggak akan masuk surga. Akhirnya perempuan tadi menangis. Setelah menangis Rasulullah mengatakan, "Mayubkik?" Apa yang bikin kau menangis? Apa yang bikin kau menangis wahai perempuan tua? Istilahnya gitu ya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwasannya tidak ada perempuan tua yang masuk surga." Padahal ini seakan-akan canda kan, seakan-akan. Tapi Rasulullah tandanya benar. Memang enggak ada perempuan tua yang
masuk surga itu enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memang tidak ada. Nanti di surga itu semuanya perempuan menjadi muda semuanya, menjadi gadis semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahunna abkara." Kami jadikan mereka para wanita di surga itu menjadi abkara, para gadis semuanya. Jadi enggak ada perempuan tua. Amin. Nah, ini tandanya Rasulullah benar. Walaupun istilahnya siaknya canda, nah barakallahu fikum, tapi benar. Tidak bohongan atau istilahnya tidak sampai melampaui batasannya. Nah, karena kalau bercanda itu pada asalnya enggak ada larangan, asalkan tidak sampai melampaui batasannya. Nah, tidak sampai tertawa terbahak-bahak sehingga melalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada larangannya. Datang dalam Sahih Musnad yang disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaihi, dalam Sahih Musnad, hadis yang sangat mulia, perlu kita ingat-ingat. Rasulullah menyatakan, la tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak tertawa dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Allahul musta'an. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kita di dalam masalah bercanda, sendagura itu hati-hati. Karena ini perhatikan ini. Cuman sendagura bercanda main-main ternyata terjatuh dalam apa? Kekufuran wal'iyadu billah. Nah, kemudian berikutnya, ma yalfitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah setelah itu enggak mau noleh lagi, tidak menambahkan ucapan lain lagi. Dalam artian itulah vonisnya untuk orang tersebut. Allahul musta'an. Dikit lagi, faqaluhum inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Maka ucapan mereka, hanya saja kami sekedar sendagura dan bermain-main. Innana lam naqsud haqiqatal istihza' ini. Padahal mereka apa? Mereka tidak bertujuan untuk apa? Untuk benar-benar mengolok-olok, itu enggak bertujuan seperti itu, cuman bercanda, bermain-main dengan ucapan tadi itu. Wa inna ma qasadna al-khawda wal la'iba naqta' bihi 'an at-tariq. Naam. Hanya saja kami sekedar bercanda, sendagura, bermain-main. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan kami terputus atau dalam artian istirahat di perjalanan. Nah, dalam artian ngobrol di perjalanan itu istilahnya itu. Nah, wa ma'a dzalika kafarahumullah jalla wa ala. Bersamaan dengan itu, walaupun dia sendagura atau bermain-main, Allah taala memvonis mereka kafir. Allah musta'an. Ma'annahum kanu min qabli dzalika mu'minin. Bersamaan dengan itu bahwasanya mereka dahulunya apa? Adalah orang-orang yang beriman. Namun gara-gara ucapan yang Allah musta'an yang apa? Yang diiringi dengan kekufuran tadi bisa menjerumuskan mereka dalam kekufuran. Jadi sendagura atau bermain-main itu hendaknya dibatasi. Jangan sampai melontarkan ucapan-ucapan yang justru menghantarkan kepada kekufuran. Wa amma qawlu man qala innahum kafaru ba'da imani bilisanihim ma'a kufrihim awwalan biqulubihim. Dan adapun ucapan orang yang mengatakan bahwasanya mereka memang sudah kafir setelah keimanan mereka dengan lisan-lisan mereka bersamaan kekufuran mereka yang sebelumnya dengan hati-hati mereka. Faqad raddahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi kama fi Fathul Majid. Dan sungguh Syekhul Islam rahmatullah alaihi telah membantahnya dalam kitab Fathul Majid. Maksudnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, yaitu kalam Syekhul Islam membantah ucapan tersebut. Maksudnya ada ucapan yang mengatakan mereka memang sebelumnya sudah kafir. Oh ya. Nah, itu ucapannya keliru ya. Bahkan mereka sebelumnya apa? Beriman. Cuman gara-gara tanda sendagura tadi itu dengan ucapan kekufuran wal'iyadu billah terjatuh dalam kekufuran. Nah, wa qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih fi Kashfi Syubhat. Kashfu Syubhat barakallahu fikum, itu kitab sangat bagus sekali. Tidak terlalu tebal, namun banyak syarahnya. Kashfu Syubhat itu adalah kitab yang membongkar kedoknya atau syubhat-syubhatnya ahlu syirik. Yang terkadang mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala kok, kami tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon, cuman kami minta pada mereka. Jadi kalau nyembahnya enggak, cuman minta kepada kuburan, minta kepada pohon. Nah, ini nanti dibantah oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Intinya kamu itu minta kepada siapa, itu intinya. Sedangkan meminta sesuatu perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali Allah SWT yang mewujudkan, termasuk ibadah bukan? Ibadah. Nah, ibadah ketika diserahkan oleh selain Allah Taala adalah apa? Kesyirikan. Walaupun kalian enggak menyembah, enggak sholat di situ, tapi kalian minta kepada selain Allah Taala, itu termasuk bentuk kesyirikan.
Nah, Allah musta'an. Jadi kitabnya bagus sekali, Kasyfu Syubhat, membongkar kedoknya atau syubhatnya ahlu syirik. Naam. Walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah awwalahuma atau awalihima, akan tapi wajib atasmu untuk memahami dua ayat dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta maaf lagi. Sungguh kalian telah kafir, ya, yang sebelumnya kalian semula beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da as-sahabah alladziina ghazaw ar-Roma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil la'ibi wal mazah, tabayyana anna alladhi yatakallam bil kufri aw ya'mal bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahadin a'dam mimman yatakallam bi kalimatin yamzah biha. Maksudnya kita lihat sini, apabila engkau telah yakin bahwasanya sebagian sahabat ini yang mereka ikut perang Rum, Ghazwatur Rum, perang Rum, nah bersama Rasulullah SAW, itu aja mereka kafir dengan sebab satu ucapan, satu kalimat yang mereka ucapkan dalam bentuk apa? Main-main atau sendaguro. Itu aja bisa menjadikan mereka terjatuh dalam kekufuran. Maka nampaklah terhadapmu bahwasannya yang bicara dengan kekufuran atau justru melakukan kekufuran karena takut kalau seandainya apa? Berkurangnya harta atau kedudukannya, jabatannya turun dan semisalnya, atau karena barakallahu fikum, merasa barakallahu fikum agar disenangi orang dan semisalnya, itu lebih parah keadaannya barakallahu fikum daripada orang yang berbicara dengan sebuah ucapan dikarenakan sendagura atau bermain dengannya. Maksudnya itu yang sendagura bermain-main aja bisa sampai tingkatan kekufuran, apalagi yang tidak diiringi dengan sendagura dan bermain-main. Allahul musta'an. 6. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai pembagian barakallahu fikum yang disebutkan ahlul ilm mengenai pembatal yang ke-6 ini, apakah secara mutlak ataukah bagaimana, atau yang diinginkan di sini adalah mengejek atau mengolok-olok yang terang-terangan atau yang tidak, atau bagaimana rinciannya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.